Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Irmalita Sari, nomor absen 17. Nama saya Jenny Kustingasari, absen 18. Saya Juzizat Nur Saida, absen 19. Saya Novia Rifana Hidayat, absen 21. Untuk bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pertama, penyebaran wabah COVID-19 yang membuat keterpurukan ekonomi bagi masyarakat. 2. Mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. 3. Tugas untuk memenuhi mata pelajaran kewirausahaan. 4. Melatih kemampuan berwirausaha guna memperoleh penghasilan secara mandiri. Ada dua tujuan, yaitu akademik dan bisnis. Untuk yang pertama adalah akademik. A. Memenuhi tugas mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. B. Mempelajari tentang bagaimana menyusun rencana produksi dan pemasaran yang baik. Yang C. Mempelajari tentang penyusunan anggaran belanja. Dan yang terakhir adalah D. Menerapkan tentang penyusunan laporan keuangan usaha kecil. Untuk yang kedua adalah bisnis, yaitu ada A. Berlatih untuk berpikir kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam bidang kewirausahaan. Yang B. Mendapatkan penghasilan sendiri sambil belajar di sekolah. Yang C. Menciptakan wirausaha muda. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Jenis dan pemilihan olahan. Untuk jenis yaitu souvenir dan produk kesehatan. Untuk pemilihan olahan sendiri, di dalam perencanaan suatu alat perlu sekali memperhitungkan dan memilihkan bahan-bahan yang digunakan. Apakah bahan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan, baik itu secara dimensi, ukuran, ataupun secara sifat, dan karakteristik bahan yang akan digunakan. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Pertama, kegiatan promosi dilakukan pada tanggal 24 sampai 31 Desember 2020. 2. Penyerahan pesanan dilakukan pada tanggal 8 November 2020, 26 Desember 2020, dan tanggal 2 Januari 2021. Tempat pelaksanaan. Pertama, Rumah Juziat Nur Saida. 2. Rumah Irmalita Sari. 3. Rumah Novia Rifana Hidayat. Kegiatan produksi dilakukan pada tanggal 7 November 2020, 24 Desember 2020, dan 31 Desember 2020. Area pemasaran meliputi Moyudan, Godean, Gamping, Depok, Sleman, dan sekitarnya. Bentuk selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksi lilin aromaterapi. Yang pertama, ikat sumbu lilin. Yang kedua, hancurkan lilin hingga menjadi potongan-potongan kecil. Yang ketiga, panaskan lilin hingga mencair. Yang keempat, larutkan potongan pastel yang sudah dihaluskan. Yang kelima, masukkan essential oil. Yang keenam, tuangkan semua bahan ke wadah. Yang ketujuh, jika dirasa semua sudah dimasukkan, tunggu hingga kering. Yang kedelapan, pasarkan produk. Yang kesembilan atau terakhir, kemas produk dan siap untuk dijual. Untuk bahan baku pembuatan lilin aromaterapi yaitu terdapat lilin, tapi kalian bisa menggunakan beeswax atau bahan yang lainnya. Kemudian untuk bahan penolong sendiri terdiri atas minyak aromaterapi, yaitu minyak wangi yang bisa digunakan untuk sebagai wangi-wangi dalam penggunaan lilin. Kemudian krayon, sumbu, dan gelas wadah. Selanjutnya yaitu alat-alat yang digunakan yaitu pertama, panci, kedua, pisau, ketiga, tusuk gigi. Untuk perhitungan break-even point atau BEP, yaitu biaya total dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel. Untuk biaya tetapnya adalah 56.800. Harga per unitnya adalah 13.000 dan biaya variabelnya adalah 4.000
1.500. Maka dari itu, harga per unitnya dikurangi biaya variabel, dan hasilnya adalah 8.500. Lalu, biaya tetap tersebut dibagi hasil dari pengurangan yang tadi, dan hasilnya adalah 6,6, dan dibulatkan menjadi 7. Jadi, kita harus menjual lebih dari 7 unit agar tidak mengalami kerugian. Dan jika kita menjual hanya 7 unit, maka kita tidak akan memperoleh keuntungan dan hanya mendapatkan pengembalian modal. Harga jual sama dengan harga satuan ditambah persen laba. Harga satuan yaitu 9.026 ditambah persen laba yaitu 40% dikali 9.026 dan hasilnya menjadi 12.636 dibulatkan menjadi 13.000. Kemudian terdapat biaya bahan baku produksi yang terdiri atas biaya bahan baku produksi yaitu menghabiskan dana 25.500, kemudian biaya bahan penolong yaitu 62.000. Kemudian total dari biaya bahan baku produksi terdiri atas 87.500. Kemudian biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja sendiri kita menggunakan biaya tenaga kerja langsung yaitu menghabiskan dana 24.000. Kemudian untuk biaya overhead pabrik yaitu BOP sendiri terdiri atas biaya overhead yang menghabiskan dana 23.900. Kemudian harga pokok produksi sendiri terdapat 135.400. Yang keempat yaitu pemasaran online. Di sini ada objek pemasaran, yaitu adalah untuk A, kalangan masyarakat yaitu tetangga dan teman. Untuk yang B, keluarga, contohnya seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan tulik atau saudara-saudara yang lain. Untuk yang C, yaitu ada warga sekolah SMK Negeri 1 Budaya. Selanjutnya adalah alat promosi dan media pemasaran. Alat promosi yang kami gunakan yaitu dengan mengunggah brosur di media sosial WhatsApp dan Instagram. Untuk pemasaran online sendiri kita menggunakan aplikasi WhatsApp dan di sebelah kanan tersebut salah satu pemesan dari konsumen yang memesan lilin aromaterapi. Selanjutnya yaitu hasil penjualan. Dari kegiatan penjualan yang telah kami laksanakan, kami berhasil menjual sebanyak 16 buah lilin. Jadi, pendapatan yang kami peroleh sebesar Rp208.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp144.500. Jadi, laba kotor sebesar Rp63.500. Dikurangi dengan biaya operasional, yaitu biaya pemasaran yang terdiri atas karton sebesar 6.000, double tip sebesar 2.500, pita sebesar 7.000, bunga hias sebesar 15.000. Jadi, total biaya pemasaran sebesar Rp30.500. Jadi, laba bersih sebesar Rp33.000. Selanjutnya adalah evaluasi. Untuk yang pertama ada faktor pendukung dan yang kedua ada faktor penghambat. Untuk yang pertama, faktor pendukung. A. Dukungan dari keluarga berupa motivasi. B. Internet lancar. C. Banyak kenalan di sosial media. D. Jarak konsumen tidak terlalu jauh. Untuk yang kedua ada faktor penghambat. Yang pertama adalah A. Toko perlengkapan jauh. Yang B. Konsumen sulit dihubungi. C. Tempat pembuatan yang berpindah-pindah. D. Tempat COD atau pertemuan kepada konsumennya jauh. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, kegiatan ini bagus untuk masa depan sehingga perlu dipertahankan dan dikembangkan. Lalu, dalam dunia bisnis modal bukanlah segalanya, tapi skill juga berperan penting. Sedangkan untuk saran, diharapkan dalam praktik kewirausahaan selanjutnya kerja praktik lapangan ini tetap
bisa dilaksanakan, dikembangkan, dan lebih ditingkatkan lagi. Kemudian, tidak harus membuat produk baru, tetapi bisa memodifikasi produk. Yang terakhir, sebaiknya sekolah memberikan bantuan modal dalam kegiatan ini agar meringankan beban siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.